Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini Senin tanggal 31 Januari. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, di penghujung bulan Januari 2022 ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Tuhan yang setia terhadap kehidupan kami. Sekarang kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Allah menaungi kami, sehingga setiap firman-Mu yang kami renungkan akan merema di dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat 22 dan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 25. Saya membacakan bagi kita semua. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan pada hari ini, Kasih Sang Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diingatkan tentang kasih Sang Gembala, maka secara otomatis kita bisa langsung membayangkan Sang Gembala dan domba gembalaannya. Di dalam kehidupan Sang Gembala dan domba gembalaannya, maka pasti ada relasi yang dibangun dalam rangka untuk boleh Sang Gembala memperhatikan, merawat dan menuntun domba gembalaannya. Dalam bagian firman Tuhan pada hari ini kita juga diingatkan tentang kasih Sang Gembala, di mana dalam bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia kita membaca dan merenungkan bahwa ada satu seruan yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya pada waktu itu, di mana umatnya telah jauh menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, sehingga hidup mereka di dalam bagian ini dikatakan menghidupi kehidupan yang murtad, yang meninggalkan Tuhan oleh karena dosa-dosa yang mereka alami. Tetapi di sini kita boleh melihat betapa Allah sebagai Sang Gembala sangat mengasihi umat gembalaannya. Sehingga dari bagian ini seruan yang disampaikan kepada umat pada waktu itu, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Demikianlah ajakan seruan Sang Gembala kepada umatnya pada waktu itu, sehingga melalui seruan ini maka respon dari umat pada waktu itu dalam bagian ini dikatakan, inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini umat menyadari bahwa hidup tanpa Sang Gembala, hidup di luar Sang Gembala, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami pergumulan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, bahkan mereka kehilangan pengharapan mereka. Tetapi bersyukur bahwa Allah sebagai Sang Gembala mencari dan memanggil mereka, dan umat meresponi dengan kerendahan hati dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan yang adalah Sang Gembala mereka. Seperti domba yang tersesat telah kembali kepada gembalanya. Demikianlah digambarkan dalam kitab 1 Petrus
pasal yang kedua ayat 25, kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sang Gembala di sini tidak lain adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Ia sendiri sebagai Sang Gembala bersedia mencari domba-dombanya yang sesat. Bahkan ketika Ia telah mencari dan menemukan domba-dombanya yang sesat, Ia menuntun, membimbing, bahkan memberikan pemeliharaan yang sempurna kepada domba gembalaannya. Dari perenungan ini maka kita mengetahui dan dapat merasakan bahwa betapa Allah mengasihi umatnya. Meskipun umatnya salah memilih jalan hingga berjalan dalam jalan yang sesat, sekalipun umatnya telah jatuh di dalam dosa, tetapi Allah sangat mengasihi. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi anak-anaknya, sehingga Ia tetap mencari, bahkan menawarkan pertolongan, pemulihan, dan pemeliharaan bagi umatnya. Hal ini menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah kita yang penuh dengan kasih. Melalui firman Tuhan pada hari ini, ketika kita mengetahui kasih Sang Gembala yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka mari kita meresponi kasih Sang Gembala ini dengan datang, merendahkan diri, dan mendekat kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Dialah kita akan menerima pertolongan kita. Di dalam Dialah hidup kita akan diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita tidak akan berjalan dalam jalan yang sesat, melainkan kita akan berjalan dalam jalan yang benar. Sebab Dialah Sang Gembala yang akan menuntun, mengarahkan, dan Dialah jalan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Jika kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan dipulihkan, diselamatkan, dituntun, bahkan dipelihara oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita telah menerima pemulihan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita juga mau hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, dan hidup hanya untuk bagi Tuhan. Maka yakinlah kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan iman kita bersama Sang Gembala yang memelihara kehidupan kita. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita alami, jangan takut, sebab kita memiliki Sang Gembala Agung yang penuh kasih, yang senantiasa mencari dan memulihkan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menolong kita untuk terus bersandar, berharap kepada Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu. Benar bahwa Engkaulah Sang Gembala kami yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi yang justru mencari kami, sekalipun kami telah banyak melakukan kesalahan, sekalipun hidup kami tersesat, tetapi Tuhan tidak membiarkan kami menjadi binasa, tetapi Engkau rela mencari kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami mau dituntun oleh kuasa Tuhan, sungguh kami mau digembalakan oleh kasih-Mu yang besar Tuhan, sehingga hidup kami akan bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Kami mohon pimpinan Allah menyertai kami, sehingga kami akan meraih janji Tuhan
dan menerima berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam kesusahan mereka, dalam sakit penyakit yang mereka hadapi, dan bahkan mungkin beban-beban yang lain. Kami mohon oleh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan menerima kelegaan di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, sungguh kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan kasih dan berkat-Mu, dan saat ini berkenan kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat meraih janji Tuhan, dan mari kita hidup dalam kasih Sang Gembala Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.